Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada kuliah saya yang entah keberapa ini ya. Setelah kemarin kita membahas sedikit tentang pengertian asam menurut beberapa orang, walaupun ya tidak semuanya tuntas ya. Saya ingin berlanjut ke konsep pH ya. Setelah bahas keasaman tentu akan membahas tentang pH. Nah, pH ini adalah derajat atau tingkat keasaman yang bergantung pada konsentrasi ion H+, ya. Atau kalau dilambangkan itu ada kurung kurawal, kemudian H+, kemudian kurung lagi. Oke. Simbol itu melambangkan konsentrasi ion H+, ya. Jadi tolong diingat, simbolnya ini adalah konsentrasi. Konsentrasi rumusnya apa? Rumusnya seperti biasa, konsentrasi bisa dicari dengan menggunakan rumus mol per liter ya. Jadi konsentrasi H+ itu dapat dicari dengan menggunakan rumus mol H+ dibagi dengan liter. Oke. Nah, kemudian untuk mencari pH adalah dicari secara matematika, caranya adalah pH sama dengan min log dari konsentrasi H+ ya. Di di kotak yang biru itu sudah saya highlight. Nah, tadi sudah dikatakan di slide sebelumnya bahwa pH sama dengan min log H+, atau pH sama dengan min log dari konsentrasi dari H+. Oke. Kemudian di situ ada di baris kedua, kalian bisa lihat. Jika konsentrasi H+-nya itu sama dengan 1 kali 10 pangkat minus N, maka pH-nya adalah N. Ya, kalau kalian kalkulator ini nanti sama. Oke. Min log dari 1 kali 10 pangkat minus N adalah N. Contoh. Jika konsentrasi H+-nya itu sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 2, ya, N-nya di situ berarti 2, maka pH-nya adalah 2. Ya. Sekali lagi, kalau konsentrasinya itu konsentrasi H+-nya adalah 1 dikali 10 misal pangkat minus 5, ya, kalian bisa tahu berarti N-nya adalah minus 5, maka pH-nya adalah 5, ya. Oke, sampai di sini bisa dimengerti? N-nya tadi 5, bukan minus 5, maaf. Nah, di baris ketiga itu misalkan pengalinya bukan 1. Contoh, jika konsentrasi H+ sama dengan X dikalikan 10 pangkat minus N, maka pH-nya adalah N dikurangi log X. Ya. Ini dari mana? Ini dari perhitungan. Saya tulis supaya gampang. Ya. Cheating. Jadi biar cepet gitu. Oke. Contohnya adalah misal kalian punya konsentrasi H+-nya itu sama dengan 2 dikali 10 pangkat minus 3, maka pH-nya adalah 3 min 2. Ya, disesuaikan ya. Oke. Sampai di sini paham? Kalau paham, saya lanjutkan. Ya. Di baris keempat itu adalah jika pH sama dengan N, maka konsentrasi H+-nya adalah 10 pangkat minus N. Ya, seperti yang pertama di baris kedua tadi. Sekarang dibalik ya. Kalau pH-nya itu adalah 4, maka konsentrasi H+-nya itu adalah 10 pangkat minus 4. Oke, sampai di sini paham? Ya. Ini berlaku untuk asam kuat. Nanti saya akan lanjutkan lagi untuk asam-asam yang tidak kuat atau lemah, ya. Nah, tingkat keasaman berbanding terbalik dengan nilai pH. Makin asam larutan, makin kecil pH-nya. Misal saya punya asam klorida, ada 2. Yang pertama pH-nya 1, yang kedua pH-nya 5. Maka yang lebih asam adalah yang pH-nya lebih kecil, yakni yang
1. Ya. Oleh sebab itu, makin asam larutan, makin kecil pH-nya. Ya. Karena bilangan dasar logaritma sama dengan 10, maka larutan yang nilai pH-nya berbeda sebesar N mempunyai perbedaan H+ sebesar 10 dipangkatkan N. Ini kata-kata saja, tidak usah terlalu dipahami dan tidak usah terlalu dipusingkan. Saya bisa lanjut ke slide berikutnya. Oke, selanjutnya ada pOH. Kalau tadi pH itu dari konsentrasi H+, sekarang kalau pOH ini dari basa. Ya. Saya ulang lagi. pH tadi menjelaskan tentang keasaman, pOH ini sebaliknya, ini tentang basa. Nah, pOH ini menyatakan konsentrasi ion OH min. Oke. Jadi pOH rumusnya adalah min log dari konsentrasi OH minus. Nah, kemudian selanjutnya ada KW. KW adalah tetapan kesetimbangan air, ya, di mana air merupakan elektrolit yang sangat lemah. Air dapat terionisasi menjadi H+ dan OH-. Nah, ketetapan kesetimbangannya itu bisa dicari dengan cara mengalihkan konsentrasi H+ dengan konsentrasi OH-. Oke. Harga KW pada suhu kamar adalah 1 kali 10 pangkat minus 14, ya. Ini sudah tetapan. Dari atas itu sudah ada judulnya, yang di garis bawah itu adalah tetapan. Oke, bisa dilanjutkan? Ya. Nah, selanjutnya itu adalah hubungan antara konsentrasi H+ dan konsentrasi OH-. Seperti disebutkan dalam slide yang sebelumnya, bahwa dalam air konsentrasi ion H+ dikalikan dengan konsentrasi OH- sama dengan KW. Ya. Di situ ada, di dalam kotak yang biru. Oke, saya ulang lagi. KW itu adalah konsentrasi H+ dikalikan dengan konsentrasi OH-. Dalam air murni atau larutan netral, ya, air murni saja, atau larutan netral. Larutan netral itu berarti pH-nya adalah 7. Oke? Atau bisa dikatakan bahwa larutan netral adalah larutan di mana konsentrasi H+-nya dan konsentrasi OH-nya sama. Oke, jadi sama. H+ dan OH- sama. Dalam larutan yang demikian, maka konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi OH- sama dengan akar KW. Oke, KW di akar. Ya. Dalam larutan asam, H+ konsentrasinya lebih besar daripada konsentrasi OH-. Sebaliknya, dalam larutan basa, konsentrasi H+ kurang dari konsentrasi OH-. Nah, selanjutnya, apa sih hubungannya antara pH, pOH, kemudian dengan KW? Nah, ini menjelaskan hubungan tentang ketiganya, di mana pH ditambah dengan pOH itu sama dengan pKW, yang dikurung biru yang di atas, ya. Nah, karena harga KW itu tadi adalah tetapan, sudah ada angkanya, yakni 1 dikali 10 pangkat minus 14, ya, maka pH plus pOH itu sama dengan 14. Jadi, nanti kalau misal kalian mencari pH, tapi yang diketahui adalah konsentrasi OH-, maka yang pertama dilakukan adalah kalian cari pOH-nya dulu dari min log OH-.
Kemudian pH-nya dapat dicari dengan cara mengurangkan 14 dengan pOH-nya. Jadi pH sama dengan 14 dikurangi dengan pOH. Nah, berikut ada contoh soal, tidak harus kalian kerjakan, tetapi dipahami saja. Ya, saya akan membahas beberapa. Yang pertama itu nomor 1A. Hitunglah pH dari larutan yang A itu asam klorida itu HCl, dengan konsentrasi H+ sebesar 10 pangkat minus 2. Jadi pH-nya adalah 2, ya, seperti di slide nomor 2 tadi. Sudah diterangkan caranya bagaimana. Oke, kemudian yang nomor 2. Hitunglah konsentrasi H+ dari larutan berikut. Coba perhatikan yang B. Larutan natrium hidroksida. Natrium hidroksida itu adalah NaOH. Ya, mempunyai pOH sama dengan 2 min log 5. Nah, caranya bagaimana? Caranya lihat slide sebelum ini. Oke. Jadi, kalian pertama bisa mencari pH-nya dulu, boleh. Dengan cara PKW dikurangi dengan pOH. Ya, jadi 14 dikurangi 2 min log 5. Boleh, nanti ketahuan pH-nya berapa, kemudian dikonvert ke konsentrasi H+. Atau bisa juga kalian pertama cari konsentrasi OH-nya dulu. Ini lebih gampang. Ya, karena tadi susah mengkonvert plus log. Kalau kalian convert ke konsentrasi OH- dulu akan lebih gampang. Oke. Jadi pOH-nya kan adalah 2 min log 5, maka konsentrasi OH-nya adalah 5 kali 10 pangkat minus 2. Nah, kemudian H+-nya, konsentrasi H+-nya dapat dicari dengan cara membagi KW dibagi dengan konsentrasi OH-. Jadi, sama dengan 10 pangkat minus 14, itu KW, dibagi dengan 5 kali 10 pangkat minus 2. Hasilnya berapa? Silahkan di kalkulator sendiri. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya itu tentang kekuatan asam basa. Apakah larutan asam yang berbeda jenis tetapi konsentrasinya sama memiliki pH yang sama? Contohnya saya punya HCl atau asam klorida. 0,1 M. pH-nya sama dengan 1. Kemudian larutan yang selanjutnya adalah larutan asam asetat atau CH3COOH 0,1 M, pH-nya sama dengan 3. Nah, ini pH-nya berbeda. Yang satu pH-nya 1, yang HCl. Kemudian yang asam asetat pH-nya adalah 3, padahal sama-sama 0,1 molar konsentrasinya. Nah, kenapa bisa begini? Jawabannya adalah karena HCl adalah asam kuat, sedangkan CH3COOH itu adalah asam lemah. Asam kuat itu ingat di elektrolit sudah, asam kuat itu terdisosiasi sempurna di air. Jadi HCl itu akan terdisosiasi sempurna menjadi ion H+ dan Cl-. Sehingga H+-nya itu sama dengan konsentrasi HCl-nya. Oke? Saya tidak bisa ngoret-ngoret, seharusnya lebih jelas kalau di elektrolit ya. Maaf. Saya ulang lagi, HCl itu asam kuat. Kalian telah belajar di elektrolit, ya. Asam kuat itu adalah elektrolit yang kuat. Ya, di mana semuanya itu terionisasi menjadi ion-ion penyusunnya. Oke, jadi HCl itu terionisasi sempurna menjadi ion H+ dan ion Cl. Ya. Sehingga H+-nya, konsentrasi H+-nya sama dengan konsentrasi HCl-nya. Ya, oke. Lanjut. Kemudian di asam asetat itu berbeda. Karena asam asetat itu adalah asam lemah. Tidak terdisosiasi, tidak terionisasi dengan sempurna. Jadi hanya sebagian saja yang terionisasi. Jadi pada CH3COOH itu sebagiannya terionisasi menjadi H+ dan CH3COO-.
Oke. Sehingga konsentrasi H plusnya, ion H plusnya tidak sama dengan konsentrasi CH3COOH-nya, atau lebih sedikit. Oke, saya lanjutkan. Ya, selanjutnya ada kekuatan asam basa, masih melanjutkan yang tadi. Di mana asam kuat adalah asam yang terdisosiasi atau terionisasi sempurna, atau alfanya sama dengan 1. Rumusnya alfa apa? Kemarin sudah saya buat tugas, ya tolong dibuka kembali. Oke. Nah, asam kuat itu semuanya terionisasi. Jadi tidak ada yang ketinggalan dalam bentuk molekulnya. Contohnya asam kuat itu adalah HCl atau asam klorida, HBr itu asam bromida, Hi itu asam iodida, HNO3 itu asam nitrat, H2SO4 itu asam sulfat, HClO4 itu asam perklorat. Nah, ini adalah asam-asam yang kuat. Nah, asam kuat itu konsentrasi H plusnya sama dengan X dikalikan dengan Ma. X, di mana X-nya adalah valensi asam, Ma-nya adalah konsentrasi asam. Ya, valensi itu apa contohnya? Valensi itu jumlah H plusnya. Bisa kalian lihat di contoh. HCl itu jumlah H plusnya itu 1. Jadi valensinya 1. HBr 1 valensinya. Hi 1. HNO3 1. H2SO4 itu valensinya 2. Ya, karena H2SO4 akan terionisasi menjadi 2H plus SO4 2 minus. Jadi H plusnya ada 2. Dikali 2 ya, ada di situ. Jadi untuk konsentrasi H plusnya adalah 2 dikalikan dengan Ma untuk H2SO4. Nah, kemudian asam lemah adalah asam yang tidak terdisosiasi atau terionisasi dengan sempurna, seperti sudah saya jelaskan di depan tadi. Sehingga H plusnya itu sama dengan akar Ka dikalikan dengan Ma. Kenapa ada Ka di situ? Karena Ka itu menunjukkan seberapa banyak asam itu terionisasi. Oke, Ka itu tetapan, seperti Kw tadi adalah tetapan. Ya, maksudnya seperti di situ. Ka adalah tetapan kesetimbangan untuk ionisasi asam lemah. Makin besar Ka-nya, makin kuat asamnya. Oke, Ka itu biasanya angkanya 1 kali 10 pangkat minus. Ya, jadi tolong diperhatikan pangkat minusnya karena agak tricky. Nah, kemudian untuk asam polivalen, contohnya adalah asam sulfida, di situ ada H2S, ya, ini asam kentut. Asam ini terionisasi 2 kali. Yang pertama adalah H2S menjadi H plus HS minus. Kemudian tahap 2 adalah HS minus terionisasi lagi menjadi H plus S2 minus. Itu sebenarnya panahnya panah bolak-balik ya, karena saya males jadi saya nggak nyari. Itu sebenarnya salah, tolong panahnya atas bawah ya, bukan samping-sampingan seperti itu. Oke. Nah, H2S itu yang pertama itu tetapan asamnya 8,9 kali 10 pangkat min 8. Tetapan asam yang kedua adalah 1,2 kali 10 pangkat minus 13. Ya. Nah, ini yang dipakai adalah hanya yang pertama. Jadi konsentrasi H plusnya sama dengan yang di kotak biru itu. Akar Ka1 dikalikan dengan Ma atau konsentrasi asam. Ma itu konsentrasi asam, ya. Kenapa bisa terjadi? Karena pada asam polivalen Ka1 jauh lebih besar daripada Ka2. Ya, coba lihat. Ka1 adalah 8,9 kali 10 pangkat min 8. Ya. Sedangkan Ka2-nya itu 1,2 kali 10 pangkat min 13. Bedanya itu sekitar 10 pangkat 5 atau sekitar 100.000 kali. Oke, Ka1-nya lebih besar 100.000 kali daripada Ka2-nya. Oke. Jadi, pengionannya hanya dianggap sekali terjadi.
Karena apa? Karena Ka satunya jauh lebih besar. Oke? Sampai di sini paham? Ya. Nah, ini silakan dihitung, tentu saya tidak akan mengajari. Oke, garing. Next. Kemudian sama untuk kekuatan basa, ya. Basa kuat itu terdiri dari logam-logam 1A dan 2A. Contohnya 1A apa? Contohnya yang ada di golongan 1A adalah H, L, I, N, A, K, R, B, C, S, F, R. Ya. Sedangkan 2A itu adalah B, E, M, G, C, A, S, R, B, A, R, A. Ya. Nah, semuanya ini kuat kecuali B, E, dan M, G. Oke, kecuali H ya. H juga tidak termasuk di situ. Untuk 1A itu OH-nya ada 1. Untuk 2A OH-nya ada 2. Contoh 1A adalah NaOH, KOH, LiOH, dan seterusnya. Untuk 2A tentu ada BeOH 2 kali, kemudian ada MgOH 2 kali, CaOH 2 kali, dan seterusnya. Oke, basa kuat itu sama seperti asam kuat tadi, tapi berbedanya adalah konsentrasi OH- sama dengan X dikalikan dengan MP, X-nya valensi basa. Kalau 1A berarti valensi basanya 1, kalau 2A berarti valensi basanya 2. Oke. Untuk basa lemah, konsentrasi OH- dapat dicari dengan akar Kb dikalikan dengan Mb atau konsentrasi basa. Ya, Kb di sini adalah tetapan ionisasi basa. Dan dari contoh soal silahkan dikerjakan sendiri. Ya. Ya. Khusus untuk campuran gimana ini? Ya. 50 ml larutan NaOH 0,2 M dan 50 ml larutan CaOH 2 kali 0,2 M. Ini silakan ditambahkan dulu konsentrasi OH- baru nanti dikonvert menjadi POH, baru nanti dikonvert lagi menjadi pH. Oke, kemudian ada reaksi asam dan basa. Reaksi asam dan basa akan menghasilkan garam plus air. Ya, contohnya adalah asam Ha ditambah dengan basa LOH menghasilkan garam La plus H2O atau air. Ini ditukar-tukar saja ionnya ya. Oke, sampai sini paham? Contoh di situ ada asam nitrat ditambah kalium hidroksida. Asam nitrat itu apa? Asam nitrat itu HNO3. Ya, ditambah dengan kalium hidroksida. Kalium hidroksida adalah KOH. Jadi nanti hasilnya adalah garam berupa KNO3 plus air. Oke, selanjutnya tolong dikerjakan sendiri. Nah, ini untuk sifat dari reaksi asam plus basa tadi, di mana ada 3 hal yang akan terjadi. Yang pertama adalah apabila molnya H+ itu sama dengan molnya OH-, maka pH-nya adalah netral. Kalau mol H+-nya lebih besar dari OH-nya, maka pH-nya asam. Kemudian kalau mol H+-nya kurang dari mol OH-nya, maka larutannya akan bersifat basa. Nah, langkah menentukan pH-nya adalah yang pertama menentukan mol H+ dan mol OH- dulu. Kemudian yang ketiga, menentukan mol yang tersisa. Nah, kalau yang tersisa adalah OH-, maka jadinya POH. Kalau yang tersisa H+, maka nanti kalian akan mendapatkan larutan asam dan langsung keluar pH-nya. Gitu ya. Nah, silahkan dihitung sendiri. Oke, tidak usah dikumpul tapi nanti besok akan berguna untuk kuis. Sekian dari saya. Untuk kuliah ini
Selanjutnya tolong baca tentang pH dari larutan penyangga atau larutan buffer. Pertama baca dulu definisi larutan buffer, kemudian yang kedua cara mencari pH dari larutan buffer atau larutan penyangga. Oke? Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.